Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yulia dan teman-teman semuanya. Semangat pagi semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah ya, hari ini Ramadan, hari pertama. Mudah-mudahan diberikan kelancaran buat teman-teman yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Yulia bisa menemani teman-teman lagi seperti biasanya setiap pagi di Zoom Minar. Dan setiap hari kami kita akan selalu ada Zoom Minar bedah buku yang dihasilkan dari karya ibu-ibu yang ada di Inscript, Masya Allah begitu banyak, dan insya Allah akan terus kita lakukan bedah buku untuk sosialisasi dan juga biar kita bisa meluaskan informasi bahwa ada buku-buku keren loh yang bisa di-guide, dibawa ke rumah untuk menjadi bahan bacaan kita. Dan kita berdoa ya, bismillah, semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Jadi teman-teman semua yang mau gabung dan baru mau gabung, ini diberikan kelancaran untuk ikutan acara kita dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan selalu antusias. Jadi walaupun lagi puasa nggak lemes dong, mudah-mudahan ya. Dan insya Allah hari ini kita bakal seru-seruan. Bersama siapa? Bersama Mbak Dia Optisita, juga salah satu dari kelas menulis. Assalamualaikum Teteh. Alhamdulillah Teteh hadir pada pagi hari ini. Halo Teteh. Hai. Nah, Masya Allah. Mau pergi kah Teh? Enggak, mau terima tamu. Ada tamu dari Solo nanti. Oh, Masya Allah. Dan mudah-mudahan nih pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, lancar ibadahnya, dan juga selalu mendapatkan kabar-kabar yang baik. Jadi kita terus semangat untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, berbagi inspirasi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan continue istiqomah setiap hari ini menjadi salah satu ladang ibadah buat kita juga ya, ibadah mencari ilmu, juga ibadah bersilaturahmi, dan juga tentunya ibadah melakukan hal-hal baik dan berbagi manfaat, Masya Allah. Dan pada pagi hari ini kita sudah ada Kak Dia dan Teh Indari, Insya Allah yang akan menemani kita pada pagi hari ini. Aku mau menyapa Kak Dia. Assalamualaikum Kak Dia, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak. Walaupun puasa tetap semangat dong. Semangat, Masya Allah. Dan ada Teteh. Halo Teh, apa kabar pagi ini Teh? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangat juga dong, walaupun ini hari pertama puasa ya. Tapi biasanya memang hari pertama puasa itu hari yang penuh semangat ya. Termasuk saya sendiri juga membuat rancangan pengubahan dari daily activity dan target-target baru yang ingin dicapai. Betul, pastinya kita sekarang ada penyesuaian ya teman-teman. Ada target, semuanya pasti ingin punya target bisnisnya tercapai. Tapi juga di bulan pasti punya target ibadah juga buat yang melaksanakan ibadahnya. Oke deh, pada pagi hari ini Teh kita mau bedah buku Emak Melek Digital. Apa sih yang Teh ingin sampaikan ketika buku ini hadir, buku yang berjudul Emak Melek Digital? Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan nggak berisik ya, karena Aisyah lagi nonton TV dan dia juga lagi main di depan saya. Jadi kalau saya lihat bahwa kemampuan digital saat ini memang wajib dimiliki oleh semua orang. Jadi kita nggak boleh bilang bahwa aduh saya mah emak-emak kayaknya rada gaptek, atau memang saya mah gaptek gitu ya. Banyak sekali emak-emak kayak gitu. Nah, saya pengen bahwa teman-teman yang sesama perempuan di sini harus sudah mulai berpikir bahwa iya saya emak-emak, tapi saya adalah emak-emak yang melek gitu. Jangan sampai iya saya emak-emak dan saya kayak emak-emak yang lainnya gitu. Saya mah gaptek. Nggak bisa. Karena sekarang yang harus kita lakukan adalah memang beradaptasi dengan dunia kita saat ini, beradaptasi dengan eranya kita saat ini. Bukan kita menyerah dengan kondisi saat ini. Maka kalau kita ngomongin tentang emak melek digital, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kemudian perjuangan para emak-emak dari mulai dia ngerasa dirinya gaptek sampai dia menjadi melek. Dan ternyata dengan melek itu akan sangat memudahkan kita
meraup rezeki, apakah itu rezeki berupa pertemanan ataukah rezeki berupa apalagi berupa cuan ya, gitu. Karena skill itu akan diiringi atau akan membuka rezeki-rezeki baru. Gitu kira-kira Ilya dan teman-teman. Masya Setuju Allah. banget, Teh. Melek Insya digital Allah. itu membuka peluang rezeki baru. Nah, kita ke Mbak Dia. Mbak Dia, ada buku apakah yang akan jadi referensi baru nih buat kita? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya buat teman-teman yang menjalankan. Ya, semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa maupun ibadah Ramadan lainnya, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur sekali di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat waktu ya. Semua itu adalah rezeki yang luar biasa, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam acara bedah buku Emak Melek Digital. Nah, bukunya udah saya pegang nih. Ya. Kalau boleh tahu siapa sih di sini teman-teman yang ikut menulis di buku Emak Melek Digital ini? Ini adalah buku antologi Nubar season pertama di batch 43 ya teman-teman. Silakan yang ikut menulis di buku ini boleh dong ketik 1. Saya kepengen tahu nih siapa aja penulisnya yang hadir di sini. Atau yang belum pernah menulis di buku ini atau belum pernah menulis buku di Inscript, boleh dong ketik 2. Barangkali ada nih yang belum pernah ikutan nulis buku di Inscript. Ada Mbak Maya Sari, belum pernah. Mbak Betty, ya Mbak Betty saya hafal banget ya, konsisten menulis di buku-bukunya Inscript. Wah, sehat Mbak Betty. Ya, Mbak Dian Hendrawan, Masya Allah, Mbak Dian, terima kasih banyak yang udah hadir, Mbak Maya Sari, Mbak Dian Hendrawan. Ya, saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah tampil slide saya? Sudah aman. Udah kelihatan ya? Di sini agak ngehang. Ya. Nah, sekarang ngilang kalau di kita. Oh, ngilang. Saya share ulang ya. Nah, udah tampil ya? Ya, nah sebenarnya apa sih digital itu? Kalau kita lihat sih, digital itu artinya yang berkaitan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer dan internet. Nah, dengan demikian media digital yang dimaksud di sini adalah media yang berkaitan dengan komputer dan internet. Nah, apa sih sebenarnya dampak positif dari menggunakan teknologi digital? Nah, antara lain adalah bisa mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman. Sedangkan dampak negatifnya antara lain biasanya menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Akan tetapi nih perlu saya garis bawahi di sini, semuanya itu tergantung pada manusianya. Jadi dampak negatif bisa saja tidak terjadi ketika kita sebagai manusia atau pelaku teknologi itu mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, lalu apa sih sebenarnya melek digital itu? Nah, melek digital artinya kecakapan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi, baik itu komputer maupun internet. Jadi kita dikatakan melek digital, jika kita memiliki kemampuan atau kecakapan dalam menggunakan teknologi, komputer dan internet sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Nah, biasanya kan alasan yang sering terdengar itu
ketika orang merasa bilang gaptek, kemudian ribet gitu biasanya ya, emak-emak, aduh nggak ngerti nih saya, udah menghindar aja gitu dari digital. Padahal kesemua alasan itu sebenarnya bisa kita atasi, atau justru karena kita tidak memahami tentang teknologi, justru karena kita merasa gaptek, maka kita harus belajar. Nah, ribet mungkin karena kita belum paham ilmunya, tetapi ketika kita mencoba untuk belajar, maka sedikit demi sedikit skill kita akan bertambah. Jadi seharusnya kita tidak menghindari dari era digital yang sekarang sedang menjadi era saat ini ya teman-teman. Justru kita harus bergerak cepat untuk belajar dan memahami bagaimana sih menggunakan komputer dan internet sesuai dengan peran kita sehari-hari. Nah, ya, teknologi digital sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya ya teman-teman. Antara lain yang pertama bisa mempermudah pekerjaan. Kemudian yang kedua bisa mempermudah akses informasi ya teman-teman. Dengan adanya komputer dan internet, kita bisa mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja secara real time. Kemudian yang ketiga nih, yang kita benar-benar butuhin dari digital adalah teknologi digital itu mampu meningkatkan efisiensi bisnis. Jadi yang semula kita mengerjakan bisnis secara manual, tapi dengan adanya teknologi, kita justru akan semakin bisa menjalankan bisnis secara efisien dan bisa menghemat waktu kita gitu teman-teman. Misalnya teman-teman yang sekarang kita praktekkan ya, kita yang biasanya mendaftar training atau memesan buku secara manual, kita sudah bisa mendaftar training melalui Tribelio dan bisa memesan buku melalui marketplace. Itu semua adalah kemudahan yang diberikan oleh teknologi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah teknologi digital itu bisa mempermudah komunikasi kita. Jadi salah banget kalau misalnya teknologi digital itu membuat kita jadi individualis. Wah, enggak banget ya teman-teman. Justru dengan adanya media digital, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh. Kemudian manakala kita mau ngabuburit bareng keluarga, Mbak kita Dia, maaf. ya. Slide-nya nggak jalan kah? Atau di Yulia aja? Iya, emang ini masih belum Mbak Yulia. Jadi emang kita menggunakan bahan digital, justru komunikasi kita dengan berbagai teman dan keluarga yang jauh akan semakin mudah gitu. Maaf Mbak Dia, suaranya kecil, terus layar tampilan Mbak Dia juga nggak kelihatan, kepotong. Oke. Iya, sama dari Mbak Diahnya, Kak Sri Hartini sama di aku juga nggak ada. Kita nunggu. Nah, tadi slide-nya belum ada yang masih di judul doang, Mbak Diah. Tadi slide-nya memang belum saya ganti. Emang masih ngomongin awalnya. Nah, kemudian dengan adanya media digital, kita juga bisa menciptakan pekerjaan baru ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa ketika dunia mulai beralih ke digital, semuanya serba online, maka ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang terbuka. Kalau dulu orang-orang harus datang ke kantor, tapi sekarang ada yang namanya bisa bekerja secara remote atau remote worker ya istilahnya. Jadi kalau di dunia IT itu bisa saja kita nggak cuma di dunia IT saja ya, di bidang pekerjaan yang lain bisa aja kita punya pekerjaan perusahaannya di Amerika misalnya, kita bekerjanya dari Indonesia. Itu bisa banget, itu salah satu kemudahan bisa menambah lapangan pekerjaan juga ya. Nah,
Itulah yang menginspirasi 65 penulis untuk menuliskan kisah mereka, pengalaman nyata mereka, bagaimana sih mereka belajar untuk melek digital sehingga akhirnya terbitlah buku bersampul biru yang saya pegang ini. Masya Allah ya, ini bukunya setebal 190 halaman, ditulis oleh 65 penulis yang ada di Inscript. Kita bersama-sama menuliskan kisah dan pengalaman kita dan semuanya terangkum dalam buku ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat covernya, cover depan dan cover belakang ada nama penulisnya, ada Teh Indari Mastuti, mentor kita, kemudian ada teman-teman penulis juga di sini, banyak sekali ya teman-teman, ada 65 penulis semuanya. Sini saya sedikit bacain ya. Nah, wanita adalah jantung dalam setiap rumah tangga. Ketika ia berhenti bekerja, maka seluruh kehidupan di dalamnya pun terhenti. Bagi wanita, cerdas pada era digital ini adalah penting. Dan ini tidak hanya berlaku pada wanita pekerja saja. Seorang ibu rumah tangga sekalipun harus memiliki kemampuan akan penggunaan teknologi. Ibu yang notabene adalah seorang emak, guru, dan menteri berbagai urusan rumah tangga memiliki peran yang sangat penting untuk tetap mengawal perkembangan anak-anaknya. Teknologi tidak bisa di-stop, dan anak-anak yang tumbuh sebagai generasi yang tanggap teknologi atau digital native bisa dengan mudah mengakses internet untuk mendapatkan berbagai informasi. Padahal pada kasus-kasus tertentu banyak yang tayangan yang tidak pantas dikonsumsi oleh mereka gitu. Jadi sebagai ibu justru kita harus benar-benar melek digital karena anak-anak dan keluarga kita membutuhkan bimbingan kita bagaimana menggunakan teknologi secara bijak sehingga dampak negatifnya tidak akan terkena ke kita, tetapi justru kita bisa merasakan manfaat-manfaat positifnya ya. Sini saya mau tunjukkan siapa saja sih para penulis yang ada di dalamnya. Di sini teman-teman bisa lihat, wah daftar isinya aja udah sampai 3 halaman ya. Di sini ada tulisan Teh Indari Mastuti tentang digital mempermudah perempuan yang ingin bertumbuh tanpa perlu keluar rumah. Wah, ada Belajar dan Kuasai oleh Mbak AKJ, kemudian Zaman Modern Para Ibu Ikut Ngetren oleh Mbak Azania. Kemudian ada tulisan Mbak Merini Tri Rezeki nih tentang Ibu Bijak Anak Cerdas Melek Digital. Lalu ada tulisan dari Mbak Amahya tentang Scrolling Media Digital ala Emak Cerdas. Lalu kemudian ada Berawal dari Pandemi COVID-19, Saya Makin Melek Digital oleh Mbak Ana Kusrina. Ada Kemajuan Teknologi untuk Perubahan Lebih Baik oleh Mbak Ana Septiarini. Kemudian Pandemi Memberi Peluang oleh Mbak Artamti Sastri. Kemudian Melek Digital untuk Hal Positif oleh Bu Ayu Putu. Kemudian Belajar Aplikasi Baru Menyenangkan oleh Mbak Betty nih, tulisan Mbak Betty nih. Kemudian ada Emak Modern Serba Canggih, Debbie LP, dan True Triple O oleh Mbak Dona Maria nih. Wah, banyak banget di sini kita bisa lihat judul-judul tulisan para penulis yang pastinya bikin teman-teman makin penasaran ya, seperti apa sih kisahnya. Nah, saya mau bacain dari tulisan mentor kita ya, Teh Indari Mastuti. Digital mempermudah perempuan yang ingin bertumbuh tanpa perlu keluar rumah. Perempuan di era sekarang harus senang. Mengapa? Karena mudahnya akses digital. Bahkan nyaris tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak melibatkan digital. Misalnya googling resep sebelum masak, membeli kebutuhan di toko online, webinar keuangan yang sering diadakan,
Dan urusan apapun, semuanya tak lepas dari penggunaan teknologi digital. Internet sungguh memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perempuan zaman sekarang. Maka Mama jangan buang peluang emas tersebut. Mama harus belajar lalu bisa menggunakan internet dan gadget, istilah melek digital. Mencari apa saja bisa tanpa perlu keluar rumah. Tinggal ketik, search, and done. Bukan hanya belajar, tapi bersosialisasi dan berkomunitas juga bisa dilakukan dari rumah. Menambah jumlah sahabat melalui media sosial tanpa terbatas waktu dan jarak. Jika kembali di era tahun 1980 hingga 1990-an, teknologi digital yang digunakan di Indonesia mungkin masih terbatas pada kalkulator, radio, televisi, dan komputer dengan pengguna yang sangat terbatas. Namun kini hampir setiap orang minimal memiliki smartphone. Teknologi digital tidak hanya mempermudah segala urusan, tapi bisa membuat perempuan tetap berkembang meski tidak punya waktu keluar rumah. Teknologi juga yang membuat semuanya lebih efisiensi dan efektivitas, sehingga perempuan bisa tetap bertumbuh sesuai dengan keinginannya. Atau bahkan bisa jadi di luar dari ekspektasinya. Atau bahkan bukan hanya masalah waktu, melalui teknologi digital, perempuan bisa menyerap banyak ilmu gratisan. Bagi emak-emak yang berbisnis pun harus bersahabat baik dengan digital. Mereka bisa membangun bisnis serba online yang dikerjakan dari rumah. Hasilnya, jangan tanya, banyak yang sukses membangun bisnis dari rumah. Bukan hanya bisnis, banyak perempuan yang mengembangkan diri di bidang kepenulisan, parenting, dan bidang lainnya melalui teknologi digital. Yang menjadi tantangan sekarang ini adalah bagaimana menggunakan segala kemudahan tersebut secara optimal dengan memprioritaskan tujuan. Caranya, terus belajar biar melek digital. Dengan melek internet, kita bisa memperoleh banyak kemudahan untuk tetap beraktivitas dan berkarya dari rumah. Saya sendiri belajar dan mendapatkan bermacam-macam hal melalui internet, mulai materi belajar anak-anak, jaringan pertemanan, kegiatan sosial, hingga kegiatan bisnis dan profesional yang mendatangkan penghasilan. Saya juga terus belajar digital. Dari yang dulunya hanya pakai Facebook, kemudian juga menggunakan dan belajar Instagram. Selalu ada hal baru yang saya pelajari dan bergerak. Terakhir, saya menggunakan Tribelio sebagai landing page. Ibaratnya, saya tidur pun masih ada order yang masuk karena dikelola oleh teknologi. Artinya, menjadi emak melek digital justru membuat saya bisa mencapai lebih banyak lagi. Nah, ini ada tips nih dari Mas Tuti tentang tips menjadi emak digital. Yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk mulai masuk ke dunia digital. Yang kedua, jadilah orang yang haus ilmu di dunia digital, sebab dunia ini sangat cepat sekali pergerakannya. Terus tambah ilmu dan terus aplikasikan dalam bisnis Anda. Ketiga, bersikaplah terbuka pada teknologi dengan siap menerima perubahan yang ada. Keempat, jangan pernah berkata, gue mah gaptek, tapi ganti. Pasti bisa asal belajar dan action. Yang kelima, bergaulah di dunia digital dengan orang-orang yang lebih paham dunia ini sehingga ilmu bisa terus berkembang. Yang keenam, jangan pernah takut gagal. Terus coba dan coba hingga menemukan pola yang tepat di dunia digital. Masya Allah, ini tips yang perlu banget kita praktekkan. Jadi teman-teman bisa lebih terbuka lagi mindset-nya bahwa sebenarnya nggak ada yang terlambat kok kalau kita bisa mulai belajar dari sekarang dan kita bisa mulai menambah skill dan kecakapan kita di dunia digital mulai detik ini. Jadi teman-teman jangan merasa ketinggalan ya. Wah, kemudian saya mau bacain juga nih dari tulisan saya di buku ini. Di sini saya menulis tentang makin terampil dengan melek digital.
Dunia digital adalah dunia yang terus berkembang. Mau tidak mau, kita harus memahaminya. Apalagi sebagai ibu yang sedang membesarkan dan mendidik generasi penerus bangsa, melek digital menjadi kebutuhan. Dengan memahami dunia digital, kita tahu bagaimana memaksimalkan gadget yang kita punya. Dengan melek digital, kita tahu batasan-batasan yang perlu kita waspadai. Dengan media digital, kita bisa mempermudah hidup, komunikasi lebih mudah tanpa terbatas jarak, membuat kita lebih lincah bergerak menjalin silaturahmi dengan banyak orang. Tak ada alasan bagi yang pemalu atau mereka yang introvert untuk tetap diam di zona nyaman. Saya pun dulunya pemalu. Keluarga mengenal saya sebagai anak yang tertutup. Saya jarang bicara, sehingga orang-orang tidak tahu bahwa saya sebenarnya orang yang ceria, suka berteman, dan ingin selalu belajar banyak hal. Semua itu mulai bisa saya lakukan ketika handphone pertama ada di tangan. Saya mulai menggunakannya untuk menyapa teman, menanyakan kabar keluarga dan saudara jauh, serta mengotak-ngatik semua fitur yang ada di handphone. Saya senang ketika punya komputer. Setelah 5 bulan kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, saya mulai asik dengan komputer kesayangan siang dan malam. Saya yang pemalu memutuskan terjun menjadi penulis freelance dan pebisnis online. 2 bidang yang justru butuh memperluas networking, meski kerjanya dari rumah aja. Maka dunia digital membuat saya menjadi sosok yang lebih terbuka dan eksis dengan passion yang saya miliki. Dunia digital membuat segala yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Salah satunya, saya bisa menghidupi keluarga dengan hanya bermodalkan smartphone, laptop, dan internet. Kata orang, kalau diam di rumah saja, mana mungkin bisa dapat rezeki. Tapi Allah Maha memberi rezeki bagi siapapun yang berikhtiar dan berdoa. Begitulah, setiap hari ada saja transferan yang masuk. Meski saya hanya bekerja melalui media digital. Saya juga menjadi ibu yang lebih terampil mendampingi anak belajar. Ketika masa pandemi COVID-19 datang dan anak harus sekolah online, saya tidak kesulitan mendampinginya belajar. Saya juga tidak kesulitan mengedukasi anak tentang apa yang bermanfaat dan apa saja yang harus dihindari dari gadget yang kami genggam. Dunia digital benar-benar menjadi sahabat keluarga kami berkembang. Masya Allah, ini saya jadi sedikit flashback nih Mbak Yulia. Ketika saya diserahin formulir oleh guru SMA saya, kemudian saya disuruh mengisi dan itu formulir dari Universitas Indonesia. Saya waktu itu memang disarankan oleh ibu saya. Sekarang itu tenaga yang ahli di bidang komputer itu dibutuhkan di mana-mana gitu. Perusahaan siapapun mereka butuh orang yang mengerti untuk menjalankan ilmu komputer. Jadi kamu pilih aja jurusan ilmu komputer. Dan waktu itu saya sebagai anak yang ingin membanggakan orang tua, ingin membahagiakan, saya menulis tentang jurusan itu, Fakultas Ilmu Komputer. Padahal saya itu nggak pernah ketemu Yahoo, Google, atau search engine lainnya. Komputer juga saya cuman tahu di sekolah gitu, saya belum punya komputer, handphone juga belum ada waktu itu tahun 2002 ya teman-teman. Dan qadarullah waktu itu saya diterima, ditelepon kalau diterima oleh UI, dan kemudian saya masuk Fakultas Ilmu Komputer. Dan kebayang dong, saya waktu itu belum pernah lihat komputer dari dekat, belum pernah ngutak-ngatik, lalu kemudian dikasih tugas untuk mengerjakan tugas yang ada di layar gitu. Saya jujur sih sedikit kebingungan gitu. Tetapi alhamdulillah di sana teman-teman saya sesama angkatan Fakultas Ilmu Komputer itu sangat-sangat baik semua ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang mereka gregetan ngajarin saya yang waktu itu gaptek, iya bener. Saya masuk Fakultas Ilmu Komputer tapi sayanya gaptek gitu. Dan waktu itu
bahkan HP aja saya belum punya, komputer belum punya. Sampai-sampai teman saya itu saking gregetannya dia bongkar handphonenya, kemudian dia tunjukin gini loh, komputer itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ini yang ada namanya CPU, ini prosesornya yang memproses data, ini memorinya, itu semuanya diliatin sama saya. Dan saya juga waktu itu sama sekali buta tentang dunia programming, dan kemudian saya dikasih tugas untuk bikin program game untuk tugas gitu loh. Kebayang sampai saya itu nginep di kampus gitu, saya belajar dari awal coding Java programming waktu itu, dan alhamdulillah ada kakak senior yang mengajari saya. Ternyata sebenarnya ilmu komputer atau digital itu sebenarnya nggak seram yang kita bayangkan ya. Ternyata semuanya adalah tentang ilmu logika manusia gitu teman-teman. Jadi komputer itu sebenarnya cara kerjanya seperti kita juga manusia gitu. Ada otaknya, ada jantungnya yang memproses aliran darahnya. Cuman dalam komputer itu istilahnya berbeda gitu, bagiannya berbeda gitu ya teman-teman. Dan cara berpikir komputer itu juga sama seperti cara berpikir kita manusia gitu. Ada data, ada yang harus diproses, kemudian ada yang harus dikeluarkan, output, istilahnya output hasil yang kita inginkan itu. Jadi sebenarnya semuanya adalah tentang ilmu logika, dan kita seharusnya tidak perlu terlalu seram dengan dunia digital, karena kalau kita mau mendekat, mau mempelajari ilmu digital itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Semua bisa dipelajari, walaupun awalnya kelihatannya ribet, tapi setelah kita pelajari, oh kayak gini loh, oh ternyata kayak gini loh. Kita akan mengerti setelah kita mempelajarinya. Jadi teman-teman jangan takut, di Inscript udah banyak ya kelas-kelas yang akan membuat teman-teman lebih banyak melek digital. Ada kelas Canva di mana teman-teman bisa belajar desain gitu ya. Ada kelas TikTok, teman-teman bisa mengoptimalkan bagaimana TikTok itu bisa menghasilkan untuk bisnis. Kemudian ada juga kelas bagaimana cara membuat video dengan KineMaster gitu. Semua bisa teman-teman pelajari dari awal, dan saya sendiri mengetahui gitu dari yang mendaftar kelas lewat saya itu usianya beragam sekali, dari yang muda sekali sampai yang tua. Tetapi ketika mereka mau belajar, kemudian mereka berkembang gitu teman-teman. Jadi jangan pernah takut ya. Kita semua harus melek digital. Nah, saya sangat menyarankan buku ini teman-teman bisa miliki, karena di sini teman-teman bisa mendapatkan referensi bagaimana sih emak-emak yang awalnya ngerasa gaptek, ngerasa yang tadinya nggak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Semua mereka tuangkan di dalam buku ini. Luar biasa sekali ya teman-teman. Dan saat ini kita masih jalan ya kelas pentas nubar season 2, dan kebetulan kita lagi buka edisi spesial nih, Ramadan dan Lebaran. Nah, di sini kita bisa menulis tentang bagaimana sih kita menghabiskan momen Ramadan dan Lebaran, dan akan dituangkan dalam buku. Nah, teman-teman, mendaftarnya cukup mudah ya, teman-teman. Cukup mendaftar dengan membeli 4 buku. Teman-teman sudah bisa ikutan kelas nulis bareng dan dibukukan spesial Ramadan dan Lebaran. Saya izin sharekan lagi ya Mbak Yulia. Ya, ini spesifikasi dari buku Emak Melek Digital ya teman-teman. Tebalnya 190 halaman, beratnya 250 gram, jadi 1 kilo bisa muat 4 buku ya teman-teman. Dan harganya, wah ini teman-teman bisa banget dapetin harga lebih murah. Dengan order 2 buku, teman-teman bisa mendapatkan harga per bukunya cuma 53.000 loh. 53.000 untuk buku setebal 190 halaman, di mana teman-teman bisa terinspirasi oleh kisah para emak, bagaimana mereka menaklukkan dunia digital. Wah, luar biasa banget kan? Teman-teman, sayang banget kalau teman-teman sampai nggak cepet-cepet nih ngamanin buku ini, karena buku ini akan membuat
menambah semangat teman-teman untuk lebih melek digital. Wah, luar biasa kan? Ya. Nah, mumpung nih teman-teman lagi ada promo pentas mubar spesial Ramadan dan Lebaran, jadi bisa teman-teman sekalian punya buku ini dan bisa ikutan menulis di buku spesial Ramadan dan Lebaran. Ya, benar. Saya juga bikin slide presentasi tadi juga dari Canva ya. Teman-teman, luar biasa yang tadinya kita ngerasa kesulitan bikin presentasi, kadang-kadang kita ngerasa slide presentasi kita kurang cakep gitu, tapi dengan Canva kita bisa bikin presentasi yang tinggal tempel-tempel, kita gunakan yang ada di sana, template-template yang ada di sana, dan kita bisa percantik sesuai dengan selera kita ya teman-teman. Ya, suara saya jelas nggak ya? Jelas. Ya. Ya, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya seputar buku ini atau barangkali tentang kelas pentas mubar yang sekarang masih buka. Dan selain kelas spesial Ramadan dan Lebaran, kita masih ada sekitar 26 buku, tema buku yang akan kita tulis di pentas mubar season 2. Ya, dan teman-teman bisa ikutan mendaftar pentas mubar. Hanya dengan 350.000 teman-teman sudah bisa menulis 27 tema buku dan diterbitkan oleh Inscript. Wah, luar biasa ya teman-teman. Di Inscript itu sangat berbeda ya teman-teman. Tidak hanya sekedar kelas menulis, tapi kita juga dikawal untuk berjualan buku kita sendiri gitu teman-teman. Dan kita bergerak bersama, ada kegiatan olok dan ada kegiatan bedah buku seperti hari ini. Jadi teman-teman nggak akan ngerasa sendiri menulis lalu jualin bukunya sendiri, nggak. Kita semua bergerak bersama-sama, sesama penulis saling menguatkan satu sama lain, dan itu udah kayak saudara. Wah, luar biasa. Saya sangat salut dengan ikatan batin yang ada di kelas komunitas penulis aktif Inscript itu. Berasa yang jauh, terasa dekat sekali gitu dengan kita bareng-bareng menulis buku, kemudian kita kadang-kadang curhat, aduh saya lagi belum ada ide atau apa, kemudian yang lain saling membantu. Itu luar biasa sekali ya Mbak Yulia. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan seputar kelas pentas mubar atau tentang buku Melek Digital ini nih. Okay. Ada 65 penulis, wah 65 kisah di dalamnya, siap teman-teman baca. Nah, adakah teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan atau mau bercerita? Boleh ya tentang pengalamannya melek digital. Nah, boleh dong. Di sini adakah penulis dari buku-buku yang ini nih, judul buku Melek Digital ini, boleh spill di kolom komentar, saya ikutan nulis juga loh gitu. Itu pakai Canva ya teh desainnya, betul ya, pakai Canva ya? Iya. Ya, sangat memudahkan sebenarnya teman-teman saat ini. Jadi kalau misalnya ngerasa aduh kayaknya sulit ya, tapi enggak kok gitu. Semuanya yang penting kita mau belajar untuk mencoba. Nah, Kak Betty salah satu penulis. Kak Betty, cerita dong gimana pengalamannya saat mau nulis tentang melek digital. Halo Mbak Yulia, halo, Mbak Dia. Halo, suaraku lagi ngebas ini. Wah, tetap penuh semangat nih suaranya. Iya, jadi sebetulnya belajar Canva itu juga belajar dengan digital loh, karena kita mempelajari aplikasi baru, Mbak Dia. Iya, benar Aku sekali. termasuk orang yang bersyukur banget nih ketemu sama komunitas Inscript, karena apa? Banyak hal-hal baru yang tadinya aku nggak mau ikutan ya, karena itu tadi males, nggak mau belajar gitu ya. Tapi ternyata di sini ketemu banyak ibu-ibu yang kepengen belajar, bisa mendesain, bisa nulis, bisa belajar dagang online juga. Jadi sebetulnya banyak yang kita bisa dapatkan manfaatnya kalau kita ngulik digital ya. Yes. Tulisanku di buku itu tuh sebetulnya sangat sederhana. Saya termasuk orang yang nggak suka pakai aplikasi ojek online sebetulnya.
Saya baru pakai setelah saya mau keluar kota nggak sama anak saya. Jadi dia bilang mama akan kesulitan kalau nggak belajar aplikasi karena Ya. nanti mencet-mencetnya mama nggak tahu, nggak paham. Dan saya belajar itu gimana sih kalau ngorder ini gimana, kalau bayarnya cara bayarnya ganti metode pembayarannya gimana. Itu saya belajar tuh hal sederhana. Mungkin saya termasuk orang yang lambat ya mengenal aplikasi ini. Anak saya tuh didorong terus, mama belajar, jangan sampai salah ketik. Mama bisa loh kostum di sini, tulis di sini. Jadi memang kita harus punya greget, punya niat ya kalau kita mau mempelajari sesuatu. Pasti bisa, walaupun mungkin kata orang Jawa tuh gratal-grutul gitu ya. Jadi kayak bingung pertama awalnya, tapi nanti lama-lama bisa kok. Itu. Jadi itu kayaknya yang aku tuliskan di buku itu. Jadi aku terpaksa mempelajari aplikasi ojek online karena mau keluar kota, nggak sama anakku, nggak sama suamiku. Jadi mama harus belajar mandiri, belajar, download, belajar itu. Ya akhirnya belajar. Dan kemudian sama Teh Indari kan kita diajari Tribelio, diajari banyak kaitan menggunakan aplikasi juga yang memudahkan kita belanja, belajar, juga untuk bekerja ya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang kita bisa pelajari di dunia digital ini. Jadi aku termasuk semangat nih nulis di buku yang ini karena emang bener-bener aku rasain kalau kita nggak belajar bener-bener ya akan gaptek terus. Gitu Teh Yulia sama Mbak Dia. Wah, keren banget sharingnya. Terima kasih Mbak Betty. Ya, ini saya lagi baca-baca tulisan Mbak Betty memang tentang ojek ya, belajar aplikasi baru menyenangkan kata Mbak Betty. Dan Betul semua bisa dipelajari dan persis seperti harapan besar, no one left behind, termasuk kita perempuan. Jadi jangan khawatir ketinggalan karena di Inscript selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari dan mama nggak lagi sibuk dengan hal-hal yang negatif, tapi dengan hal-hal produktif yang bermanfaat, termasuk belajar untuk melek digital ya. Betul. Setuju. Iya. Kalau mau dibilang emak-emak gaptek tuh enggak juga. Toh bisa buka TikTok, bisa buka Facebook, scroll, itu sebenarnya nggak gaptek ya. Iya, benar banget. Hanya saja kadang ibu-ibu tuh udah keburu males duluan gitu ya. Tapi percayalah bahwa dulu saya termasuk orang yang menggantungkan semuanya pada anak-anak gitu loh. Nah, semuanya itu kan sampai saya nggak tahu PIN ATM gitu kan. Pokoknya nggak inilah. Nah, padahal sebelumnya adalah saya di lingkungan kantor adalah orang yang memang pasti berhubungan dengan dunia digital gitu kan. Tapi Masya Allah ya, ketika sama seperti Mbak Betty, kita memang nggak bisa yang namanya menggantungkan sama anak kita. Karena pada akhirnya kita akan ada di posisi bahwa kita harus melakukannya sendirian. Dan nggak ada orang yang misalnya kita nggak bisa bergantung untuk tolong minta tolong dan sebagainya. Saya pernah berangkat ketinggalan dompet, hanya bawa HP. Wah itu rasanya gimana sih? Bingung kan? Nah terus pas dilihat di rogo-rogo, oh masih ada recehan untuk kalau naik angkot lah. Tapi pada akhirnya, tapi saya mikir lagi, kenapa bingung? Kan ada handphone gitu kan. Akhirnya pakailah aplikasi ojek online dan sebagainya. Terus ketika mau bayar makanan, beli makanan sekarang sudah mudah. Sudah dengan handphone kita bisa QRIS, kita bisa dengan aplikasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya bahkan ketika saya waktu kemarin mau ketemu Teh Indari, saya lupa untuk mecahin uang gitu, uang kan kok susah ya kalau kita mau naik kendaraan umum itu pakai uang besar gitu kan. Akhirnya yang menolong itu adalah yaitu dari handphone gitu loh, kita pakai tinggal tap gitu kan, mau ke Jakarta gitu. Apalagi kalau misalnya di kota-kota besar kayak di Bogor sama di Jakarta, kita udah cashless gitu kan. Nah itu yang harus dipelajari sama ibu-ibu gitu. Bahkan ketika kemarin pandemi
atau sampai saat ini gitu kan. Kalau saya kan nggak bisa bawa motor ya. Nah, betapa aplikasi-aplikasi itu menolong kita. Bayangin kalau misalnya kita harus jinjing-jinjing beras sendiri ya, berat banget kan rasanya. Tapi tinggal berasnya sampai di rumah gitu kan, semuanya dimudahkan gitu. Iya. Jadi why mama itu kudu melek digital. Nah, kalau Mbak Dian sendiri pengalamannya gimana nih? Semakin melek semakin dimudahkan nggak? Iya, benar sekali Mbak Yulia. Dengan saya semakin belajar, nggak takut buat belajar, justru saya semakin paham gitu. Yang tadinya saya ngerasa, aduh kayaknya bisa nggak ya, bisa nggak ya. Ya tapi setelah dipelajari ya ternyata bisa-bisa aja gitu. Dan saya sedikit share nih pengalaman saya ya. Saya kan dari lulus komputer itu, lulus Fakultas Ilmu Komputer tahun 2008 itu saya nggak terjun ke dunia pekerjaan di bidang IT gitu. Justru saya menekuni dunia penulisan dan saya menulisnya itu membantu dosen-dosen untuk menulis buku tentang ilmu komputer gitu. Dan setelah itu saya terjun ke bisnis dan yang lain teman-teman saya udah melamar kerja jadi programmer, ada yang jadi project manager, ada yang jadi software engineer, ada UI UX designer. Saya menjadi seorang penulis dan pebisnis online itu sebenarnya nggak IT banget gitu kerjaannya. Dan Masya Allah, saya setahun kemarin kembali lagi ke dunia IT. Saya diterima kerja di perusahaan IT dan jujur aja saya merasa sangat banyak ketinggalan ya teman-teman. Saya kemudian menjadi seorang product writer. Jadi saya harus menulis dokumentasi tentang produk-produk IT yang ada di perusahaan. Dan disitulah saya benar-benar harus ngebut belajarnya dan alhamdulillah sih walaupun dengan saya sendiri sebagai ibu-ibu dan semuanya karyawan itu bapak-bapak semua, mereka mau sabar menunggu saya mengejar ketertinggalan gitu. Saya belajar tentang bagaimana itu middleware, bagaimana itu perangkat tentang untuk membuat aplikasi bagaimana. Dan kebetulan sih perusahaan tempat saya bekerja itu memang visinya adalah untuk membuat produk-produk IT dan layanan yang bisa digunakan oleh semua orang. Jadi nggak cuman yang ngerti IT saja, tapi semua orang kita bikin produk yang benar-benar bisa digunakan oleh semua orang, termasuk yang nggak paham IT sekalipun. Dan itu yang akhirnya membuat saya ngerasa pas bekerja di situ, karena saya bisa menerjemahkan gitu ya, istilahnya saya bisa menuliskan hal-hal yang teknis banget di bidang IT, tapi dengan bahasa orang awam gitu ya teman-teman. Jadi saya pengalaman saya pernah menjadi seorang yang gaptek, kemudian saya harus bekerja di bidang IT lagi, dan bagaimana saya mengolah manual guide atau bagaimana saya mengolah dokumentasi agar orang-orang itu bisa menggunakan produk-produk IT itu walaupun mereka nggak paham IT dengan istilah-istilah yang dimengerti orang awam. Itu luar biasa sekali, saya merasa menjadi bagian dari seseorang yang akan bisa membuat siapapun itu nggak terlalu takut IT, terlalu takut lagi sama IT gitu Mbak Yulia. Wah, luar biasa ya. Ya, ini dan buku ini itu walaupun saya masih merasa saat ini saya masih banyak hal yang belum saya kejar, ilmu-ilmu digital yang harus saya pelajari, tapi buku ini kadang-kadang selalu nggak pernah ketinggalan gitu untuk saya baca. Setiap kali saya merasa aduh kayaknya saya terlalu ketinggalan nih, tapi ketika baca buku ini bangkit lagi semangat saya gitu. Banyak kok yang juga berjuang dari bawah, kita semuanya nggak langsung bisa, nggak langsung tahu, dan nggak apa-apa, tenang aja karena semua itu bisa dipelajari teman-teman. Ya silakan amankan ya buku ini teman-teman. Hari ini teman-teman langsung saja order di Tokopedia Inscript atau bisa saja order melalui para penulis yang ada di sini, atau bisa melalui saya, bisa melalui Mbak Yulia, atau bisa melalui Mbak Betty. Silakan teman-teman merapat untuk mendapatkan
buku emak melek digital ini harus punya, apalagi di zaman sekarang nggak boleh menghindar yang namanya digital ya, karena itu justru akan menyusahkan kita sendiri kalau kita terus-terusan apa ya istilahnya seperti katak dalam tempurung, kita terus-terusan berada dalam tempurung kita, tidak mau keluar dari zona nyaman, justru itu akan menyusahkan kita sendiri. Sebaliknya ketika kita keluar dari zona nyaman kita mau belajar tentang sesuatu yang awalnya kita anggap sulit, tapi dengan kita belajar semuanya akan semakin mudah dan semakin mudah, seperti itu ya teman-teman. Silakan barangkali ya Mbak, di sini ada Mbak Betty, hebat Mbak Dia, selalu semangat belajarnya. Iya Mbak Merini, iya Mbak Madia, Masya Allah. Iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman kebetulan bertemu dengan orang yang dengan vibes negatif mengomentari teman-teman, kamu aja kayak gini nggak bisa, atau kamu apa sih yang bisa, kayak gitu, jangan khawatir teman-teman, pasang kacamata kuda, abaikan aja semuanya, karena mereka juga dulu awalnya nggak tahu kok, mereka belajarnya dari nol juga gitu, dan udah kita fokus aja belajar mengembangkan diri, fokus sama yang positif-positif seperti di komunitas yang ada di Inscript, semuanya hampir semuanya ya positif. Saya selama dari 2016 terjun ke Inscript itu nggak pernah menemukan ada vibes yang negatif ya teman-teman, semuanya positif. Apalagi ada Teh Indari yang selalu setia mengawal para emak-emak gitu. Teh Indari nggak pernah ya meng-underestimate kemampuan kita, justru beliau selalu meyakinkan kita walaupun kita ngerasa kurang pede atau apa, tapi Teh Indari selalu yakin dengan potensi yang ada di dalam diri emak-emak gitu, dalam diri emak-emak, dan jangan khawatir teman-teman, kita bisa berkembang bersama seperti yang dibilang oleh Mbak Betty, no one left behind, nggak ada yang bakalan ditinggal di belakang, kita semuanya bergerak maju ke depan, emak-emak semuanya. Istilahnya the power of emak-emak ya, nggak boleh gaptek ya, nggak boleh ngaku gaptek, justru harus melek digital ya. Nggak kerasa ya udah hampir 8.54 nih Mbak Yulia. Betul, nggak kerasa ya. Iya. Seru ya. Saya sebenarnya masih mau sharing-sharing lagi nih tentang dunia digital, tapi sayangnya waktunya terbatas. Mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol di grup aja ya, seperti biasa. Tiap hari grup-grup IDB, grup penulis aktif itu selalu rame ya. Kita ngobrol bareng di sana ya. Mungkin kita sambil ya. Nah, teman-teman semua nanti bisa kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia penulisan sama Mbak Dia, dicolek aja, nanti bisa masuk ke grupnya. Terus yang mau, aduh aku pengen deh, aku belum jadi penulis nih, aku pengen nulis buku. Ayo. Tenang teman-teman, nggak akan disuruh langsung bikin buku se-novel gitu kok kalau teman-teman semua. Kita nulisnya kita sudah di penghujung acara ya. Iya Teh. Ya, aku seru ngedengerin nih, Masya Allah, Masya Allah. Dan teman-teman pastikan bahwa selain juga melek digital, teman-teman juga memang harus mau untuk membaca. Ya, jadi ketika kita semakin banyak baca, semakin banyak alam bawah sadar kita itu menuju ke hal yang positif. Ya, jadi saya ngelihat bahwa ibu-ibu yang mereka mau melek digital itu biasanya diawali juga dengan mereka kemauan untuk baca, dan mudah-mudahan di sini ibu-ibu juga pada mau baca. Tahu nggak aku lagi ngapain? Sambil nyapu dong. Wah, keren Teh. Melek digital dan multitasking ya kalau iya, multitasking. Mama itu powerful ya Teh. Benarnya baca status nggak termasuk ya Teh. Baca status lalu di-reply. Itu memang statusnya positif dan itu juga memang membangun kita, menurut saya boleh gitu ya. Tapi buku itu kenapa lebih powerful? Karena buku itu melalui proses editing, ya, melalui beberapa lapisan proses sampai bukunya terbit, sehingga akhirnya lebih valid untuk kita jadikan sarana belajar. Gitu kira-kira teman-teman.
lebih valid, dan secara bahasa juga teman-teman akan lebih kaya dengan bahasa-bahasa yang ejaannya benar gitu. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh aku tuh kalau nulis masih belepotan, ya betul, baca buku. Karena biasanya tanpa sadar kalau sering baca buku akan Lebih tertata ya. gaya kita menulis pun akan mengubah itu gitu kan. Nah, tergantung statusnya kita harus, ya betul, tergantung statusnya kita harus memilah website yang dipilih. Kalau aku biasanya kalau memang nih pengen belajar dari sesuatu yang online, aku sudah misalnya gini, klik misalnya ke Instagram, takut nih kalau aku kebablasan scrolling, karena otomatis kalaupun aku kebablasan scrolling, kebablasan baca, isinya ilmu semua gitu. Jadi aku cari mentor-mentor, misalnya mau Mary Riana, ya udah di Mary Riana tuh nanti memang kemungkinan kita untuk baca di online itu suka kebablasan, tapi misalnya kita sudah filter nih, kita berada di scrolling di mana kayak gitu. Pendukungnya Teh Indari ngegemesin. betul. Iya, Okay. benar Mbak Betty. Mbak Dia, ada lagi yang akan disampaikan, Mbak? Iya, mungkin sebelum ini kita foto bareng dulu ya, saya takut kelupaan juga nih. Betul. Ya, silakan teman-teman yang mau foto bareng, silakan dibuka kameranya. Mbak Wulan, Mbak Neni, Mbak Mimi, Mbak Syartini, Mbak Dian Hendrawan, Mbak Maya Sari, Mbak Merini, Mbak Pivi, sudah semuanya kita pegang buku ini. Dari Mbak Dia kan? Ya, 1, 2, 3. Udah, wah, Masya Allah, seru sekali bahasan kita kali ini, dan sedikit bocoran nih, Kamis depan kita akan kembali bedah buku, dan ini suatu tema yang pas banget untuk Ramadan kita bedah, yaitu kisah istri para nabi. Wah, ini termasuk Mubar Inscript edisi spesial. Teman-teman di sini para penulis belajar untuk menuliskan kembali kisah istri para nabi dengan pengetahuan dan insight yang mereka punya, sehingga ini bukunya sangat-sangat luar biasa sekali. Kita akan bedah di Kamis berikutnya, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Ajak teman sebanyak-banyaknya, kita ramaikan, mudah-mudahan sih lebih banyak lagi yang ikutan ya Kamis depan. Ya. Pas banget nih tema Ramadan, kita belajar bagaimana sih menuliskan tema-tema yang religi itu seperti apa. Kita akan bedah di Kamis depan ya. Dan jangan lupa juga untuk amankan buku yang ini nih, harus punya. Dan ini buku yang bagus untuk nggak cuma buat mama nih, bapak-bapak juga wajib baca nih, karena yang ngaku gaptek itu bukan cuma mama doang, kadang-kadang anak muda pun ada juga ya. Jadi ketika baca buku ini, insya Allah akan merasa sangat terinspirasi dan termotivasi, jadi lebih giat lagi belajar di era digital ini ya. Saja, terima kasih Mbak Yulia, Tete, terima kasih teman-teman semua udah hadir di bedah buku kali ini. Salut ya sama semangatnya hari pertama puasa. Tetap jangan kasih kendor ya. Sampai kita selesai Ramadan, kita optimalkan waktu kita untuk tetap produktif. Karena puasa yang berkualitas itu justru adalah puasa yang dimana kita mengoptimalkan ibadah dan tetap produktif berkarya ya teman-teman. Karena pahalanya itu justru lebih berlipat ganda di bulan ini. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita optimalkan di bulan Ramadan kali ini. Semangat teman-teman semua. Terima kasih Tete dan Mbak Yulia. Kurang lebihnya saya maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Mbak Yulia. Oke teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah bedah buku, dan mudah-mudahan ada insight yang didapat. Tentunya kalau memang pengen tahu buku ini
recommended untuk jadi referensi bahan bacaan kita. Yuk, silahkan dipinang bukunya, nanti bisa jadi bahan bacaan kita. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Besok kita ketemu lagi dong dengan tema yang berbeda tentunya. Dan minggu depan jangan lupa ajak teman-temannya untuk kita bedah buku yang luar biasa istimewa. Selamat beribadah puasa untuk yang menjalankan dan sehat selalu untuk semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima Warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sehat See you, selalu Bu semuanya. Yohana, Mbak Betty.